warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jemaah Masjid Syafi'ul Ummah yang berbahagia, alhamdulillah wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat yang tidak bisa kita hitung. Mudah-mudahan dengan syukur kita yang benar, pasti dan pasti Allah akan menambah nikmat kepada kita semua. Sholawat salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita yang utama. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Syafi'ul Ummah yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu tujuan, untuk ibadah. Tidak ada yang lain. Apa artinya? Seluruh aktivitas yang harus ditujukan semata-mata harus mencontoh Rasulullah. Itu namanya ibadah. Kalau tidur kita sudah sesuai dengan Rasulullah, berarti bernilai ibadah. Sampai tidur kembali, semua kok sudah mencontoh Rasulullah, itu sudah berarti sudah sesuai apa yang diperintahkan Allah. Jadi tidak ada tuntunan 24 jam yang tidak dicontohkan oleh agama. Semua sudah dicontohkan. Namun kadang-kadang kita lupa. Apakah sudah bismillah, apa sudah alhamdulillah atau belum. Itu kadang-kadang. Termasuk Rasulullah selalu mengingatkan kita untuk berzikir, selalu berusaha menjadi orang-orang yang bermanfaat dan seterusnya, sampai akhir hayat kita. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu proses kita. Jadi yang namanya kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak peduli bayi, tidak peduli remaja, sampai tua, semuanya pantas mati. Mati kok baru umur sehari, pantas saja. Itu namanya. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah,
untuk mengisi aktivitas kita supaya bernilai ibadah semua, mari kita awali. Kita mengisi apa yang ada dalam diri kita. Kalau kemarin kita bahas masalah nafsu, sekarang nafsu mari kita uraikan. Nafsu yang ada dalam diri kita itu ada 4. Di antara pendapat yang masyhur dan bagi menjadi 6, ada yang 7 dan sebagainya. Tapi yang paling masyhur itu ada 4. Yang pertama adalah nafsu amarah. Bukan marah ya, bukan nafsu marah, bukan, tapi amarah. Amarah itu artinya selalu mengajak, amar, dari kata amar, perintah. Nafsu yang selalu memerintah itu namanya amar. Nafsu ketika perut itu lapar, maka memerintah untuk mencari makan minum. Ketika jiwanya terancam, memerintahkan untuk melindungi diri. Hanya ada yang disebut kali dengan senjata. Kalau senjata ya mungkin punya pisang, punya jarum dan sebagainya. Kalau kita bisa bawa alat-alat membela diri, itu nafsu amarah. Maka kecenderungan sifat amarah ini selalu mengajak kepada keburukan. Ya. Ada yang tidak. Kemarin sudah kita bahas nafsu amarah tapi yang dirahmati Allah sesuai jalur. Ketika lapar ya cari makan, tapi yang benar. Ketika terancam cari makan, tapi yang sesuai dengan aturan, tidak sampai pelanggar. Kadang-kadang orang dalam mempertahankan diri untuk hidup, untuk sosial, untuk mengembangkan diri, kadang-kadang sampai keluar dari nama. Yang kedua, lebih cenderung nafsu itu lebih baik. Namanya lawamah. Kalau tadi dasarnya adalah innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi amar. Yang kedua, nafsu lawamah itu dalam surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah, kata Allah, dengan nafsu yang selalu menyesali diri. Jadi nafsu ini sudah dapat petunjuk dari Allah. Ini benar, ini salah. Dia melakukan kesalahan, tapi setelah salah dia sadar. Betul nanti. Seandainya aku tidak begitu, pasti aku selamat. Ada menyesal. Itu nafsu yang sudah ada petunjuk. Kalau amarah tidak menyesal, menyakiti orang lain, tidak menyesal, malah mengatakan puas aku, terus balas kalau sampean. Itu amarah. Mencuri, seneng sudah dapat uang banyak, harta, seneng dia tidak ada, namanya menyesal. Itu amarah. Seperti binatang makan rumput tetangga, tetap buyang-buyung, diusir ya lari aja. Ya kan? Kambing mencuri gabah, apa gabah ini?
Nah, ya udah. Kalau manusia juga menyakiti, mengambil hak orang lain, tidak menyesal itu amarah. Tapi kalau menyesal, mengikat dia menjadi lawamah. Wes susu aku rapengin hubungannya, keragale ini maksudnya. Wes susu aku ndak. Sehingga ada untuk ketaubat. Itu nafsu kedua. Sudah menjadi manusia yang lebih baik. Sehingga dikatakan dalam ayat yang lain bahwa manusia itu cenderung untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Terus yang ketiga dulu ya, agak meningkat, namanya nafsu mulhamah atau ilham. Dalilnya surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan Allah ya kepada manusia fujur, perkara itu jahat di mata dia, sudah tahu. Wa taqwaha, dan baik. Kemudian dia milih baik. Itu sudah ilham namanya. Manusia pasti diberi ya. Tidak ada manusia terus diberi langsung disesatkan, itu tidak ada. Pasti diberi pilihan. Kalau kemarin akal itu netral, yang baik itu simbolnya hati atau malaikat, yang jahat itu simbolnya nafsu, pendekarnya setan, mana yang menang? Nah, kalau sudah ilham, Allah memberikan petunjuk orang ini. Setelah terbiasa menyesal, terbiasa taubat, kemudian dia dapat ilham. Ya, meningkat ini orang ini. Sudah baiknya lebih banyak. Kalau menyakiti orang lain, didoakan, udah harus mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Kan tidak bisa meminta maaf ya, didoakan. Minimal itu. Dengan orang lain sudah tidak berprasangka jelek, dia cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Bukan kok kita tidak menghargai diri, tidak. Oh saya yang salah. Ya, karena hakikatnya yang benar hanya Allah. Yang terakhir, mungkin ya, yang kita tunggu adalah nafsul mutmainnah. Dalilnya surat Al-Fajr terakhir ya, ayat 19. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah nafsu yang tenang jiwanya ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa menuntun diri kita, memilah-milah nafsu kita, menuntun amarah kita menjadi nafsu yang lebih baik, lebih baik. Kurang lebihnya maaf. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.